Saya juga menjumpai banyak orang Katolik yang memahami bahwa nanti kalau kita mati pengadilannya berdasarkan timbangan ini. Padahal sebenarnya ini bukan ajaran Katolik, sama sekali bukan ajaran Katolik. Ini saya mau menyimpang sedikit ya. Ini ada yang pernah dulu menafsirkan, itu dulu orang Kristen yang pindah ke Islam. Lalu hanya orang Kristen bohong katanya. Kejadian 2 ayat 17 katanya kalau hari engkau memakannya mati. Tapi Adam dan Hawa kan ternyata nggak mati gitu. Lucu sekali. Mati apa yang dimaksud gitu ya. Ya. Saudara-saudari, teman-teman semuanya, Shalom Alaikum. Kita mau memetakan neraka seperti apa. Ada 2 bagian. Yang bagian pertama, sekarang kita mau bicara penyebab adanya neraka itu seperti apa. Pertanyaan pertama adalah, untuk apa bicara tentang neraka? Saya tidak mau menjawab, tapi gereja yang menjawab di dalam KGK 1036. Pernyataan-pernyataan kitab suci dan ajaran gereja mengenai neraka merupakan peringatan kepada manusia. Itu yang pertama, peringatan. Kalimat lanjutannya, supaya mempergunakan kebebasannya secara bertanggung jawab dalam hubungannya dengan nasib abadinya. Nasib abadi yang dimaksud adalah nanti keadaan yang kekal bagi dirinya akan seperti apa. Itu kata kunci yang kedua. Kalimat selanjutnya, semua itu juga merupakan himbauan yang mendesak supaya bertobat. Jadi supaya bertobat. Ini seperti kita bicara mengenai rambu-rambu. Jadi saya membayangkan kalau kita bicara mengenai neraka, kita sedang berbicara mengenai rambu-rambu. Rambu-rambu itu sesuatu yang negatif loh. Longsoran batu, hati-hati longsoran batu. Kemudian ada tsunami, hati-hati ada tsunami di situ. Hati-hati ada buaya, dilarang berenang. Ini pertanyaannya sama. Ngapain sih ngomongin buaya yang serem-serem? Kenapa kita nggak ngomongin happy-happy saja? Ya dimakan buaya loh. Nah, kira-kira begitu. Maka kalau pertanyaan awal itu kita jawab bahwa itu sebagai rambu-rambu. Demi apa sih? Demi keselamatan kita. Secara jasmani pun kan kita pengen selamat juga ya. Lihat banyak juga yang kena stroke, kena serangan jantung, maka kita pelajari penyebabnya untuk menghindarinya. Jadi ini sebenarnya ada seperti analogi ya. Di dalam dunia jasmani kita nggak mau serangan jantung. Maka kita pelajari nih penyebabnya apa. Supaya jangan kena serangan jantung. Sama, kita nggak mau masuk neraka. Lalu kita pelajari penyebabnya. Kalau kita pelajari penyebabnya, seperti kita pelajari penyebab serangan jantung, penyebab stroke, dan sebagainya, kita bisa menghindarinya kan. Kalau kita tahu tentang neraka, apa yang bikin orang masuk ke sana, ciri-cirinya apa yang orang yang masuk ke sana, tanda-tandanya apa, dan lain sebagainya, kita tahu penyebabnya apa, kita bisa menghindari. Jadi kata kuncinya itu mengenai penyebab. Pertanyaan dasarnya adalah, apa yang menyebabkan orang masuk neraka? Setelah kita tahu, lalu kita menghindarinya. Oke ya, itu pembicaraan mengenai neraka, kita awali dari itu. Alasan kenapa sih kita harus bicara mengenai neraka? Pertama, kita harus bertanya neraka itu ada apa enggak? Karena nanti jangan-jangan kita sudah ngobrol ke sana ke sini, ternyata nerakanya enggak ada gitu. Neraka ada atau enggak sih? Neraka ada jawabannya. Berdasarkan apa? Dari firman Tuhan yang tertulis, yaitu Alkitab. Kalau kita membuka Injil Matius 5 ayat 29, jelas sekali neraka ada. Ajaran gereja pun mengajarkan demikian. Kalau kita membuka KGK 1035, ada ajaran mengenai neraka. Saya bacakan bunyinya, KGK 1035. Ajaran gereja mengatakan bahwa ada neraka, dan bahwa neraka itu berlangsung sampai selama-lamanya. Jadi neraka itu bukan hanya ada, tetapi kekal. Kalau hanya bertanya apakah ada neraka, itu baru setengah pertanyaan sebenarnya. Pertanyaannya harus berlanjut, bagaimana keadaannya? Kekal. Selanjutnya kita mau mendeteksi siapa sih yang masuk neraka, kriterianya apa kalau kita pengen masuk neraka. Pengen enggak? Enggak. Ya kalau enggak pengen berarti dihindari yang di sini kan begitu. Kebalikannya saja kan. Berarti kita mau mengenali bagaimana kriteria orang masuk neraka, ciri-cirinya apa. Di dalam KGK 1035 ada keterangan mengenai itu. Jiwa orang-orang yang mati dalam keadaan dosa berat masuk langsung sesudah kematian ke dunia orang mati, di mana mereka mengalami siksa neraka api abadi. Silakan melihat bagian yang saya cetak warna kuning, yaitu dosa berat. Terjemahannya memang dosa berat. Saya kurang pas dengan terjemahan dosa berat, karena di dalam KGK bahasa Indonesia
mengenai dosa itu berat dan ringan. Menurut pendapatku, istilah berat dan ringan itu mengaburkan makna aslinya. Padahal bukan soal berat dan ringan. Seakan-akan itu hanya soal timbangan ya. Soal timbangan berat berarti yang bobotnya banyak, ringan berarti yang kurus gitu. Itu hanya soal bobot. Enggak seperti itu. Maka kalau kita kutip teks aslinya, ini teks yang sama dalam bahasa Latin, itu bunyinya peccati mortalis. Jadi peccati mortalis, tidak ada kata berat sebenarnya. Peccati itu dosa, mortalis mematikan. Jadi semestinya mungkin yang lebih tepat terjemahannya adalah dalam keadaan dosa mematikan. Saya lebih cenderung menggunakan teks aslinya mortal, saya akan menyebut dosa mortal bukan dosa berat. Kalau kita lihat teks Inggrisnya sebagai perbandingan juga sama ya, mortal sin ya sama ya. Saya akan mengubah terjemahan itu bukan mengubah dari teks aslinya tetapi mengubah karena mau setia pada teks aslinya dengan dosa mortal. Jadi nanti kalau ada keterangan mengenai dosa berat, saya cek teks aslinya bunyinya peccati mortalis, saya langsung ubah dosa mortal ya. Dosa yang mematikan. Jadi KGK 1035 harus kita baca seperti ini. Jiwa orang-orang yang mati dalam keadaan dosa mortal atau dosa yang mematikan masuk langsung sesudah kematian ke dunia orang mati, di mana mereka mengalami siksa neraka api abadi. Selanjutnya, kalau kita membaca dalam KGK 1034 itu juga jelas sekali. Yesus bahkan yang di sini dikatakan. Yesus beberapa kali bicara mengenai Gehenna. Gehenna itu bahasa Latin dan bahasa Yunani untuk menyebut neraka. Yakni ada keterangan api yang tidak terpadamkan, yang ditentukan untuk mereka yang sampai akhir hidupnya menolak untuk percaya dan bertobat. Jadi sudah mulai jelas sebenarnya mereka siapa yang masuk ke neraka. Pelan-pelan kita dalami KGK 1035. Berarti di sini yang masuk neraka adalah jiwa orang-orang yang mati dalam keadaan dosa mortal. Ini kata kunci untuk memahami bagaimana orang bisa masuk neraka. Berarti keadaan yang membuat masuk neraka adalah dosa mortal. Dan dosa mortal itu masih dimiliki pada saat orang mati. Masuk langsung, nggak usah nunggu kapan-kapan, apalagi akhir zaman. Begitu kamu mati, detik itu juga kalau kamu dalam status dosa mortal, Gehenna, api yang tidak terpadamkan. Ajaran gereja mengenai kriteria orang yang masuk neraka sangat jelas sesungguhnya. Mati dalam keadaan dosa mortal. Lalu ditegaskan dalam KGK 1034 juga. Perhatikan, sampai akhir hidupnya. Akhir hidupnya di sini berarti sampai kematian. Menolak percaya dan bertobat. Bertobat berarti membuang dosa mortalnya kembali kepada Allah. Metanoia, U-turn. Maka kalau kita melihat KGK 1033, penegasannya makin kuat. Mati dalam dosa mortal tanpa menyesalkannya dan tanpa menerima cinta Allah yang berbelas kasihan, berarti tinggal terpisah darinya untuk selama-lamanya oleh keputusan bebas sendiri secara bebas. Jadi mendeteksi orang masuk neraka atau tidak sesungguhnya lumayan gampang sebenarnya. Cara mendeteksinya bagaimana sih? Mati dalam dosa mortal atau tidak? Kita juga dapat memeriksa kita sendiri bagaimana keadaan kita nanti pada akhirat. Cek saja, kamu berdosa mortal atau tidak? Kalau kamu berdosa mortal sekarang detik ini, lalu besok pagi kamu mati, itu jelas neraka loh. Tapi kalau malam ini kamu cek nggak ada dosa mortal, puji Tuhan, tidak akan masuk neraka. Jadi sesungguhnya yang masuk neraka itu begini menurut gereja Katolik dan sangat jelas di dalam KGK tadi. Mengeliminasi atau ya boleh dikatakan mengkoreksi. Jadi pandangan umum orang itu kan masuk neraka itu kan karena timbangan baik dan buruk ya. Ini cara mendeteksi yang umum dipahami. Kebaikanku banyak atau sedikit, lebih banyak baiknya atau lebih banyak buruknya. Nanti kalau lebih banyak baiknya, selamat dari neraka, masuk surga. Kalau banyakkan buruknya, neraka. Umum dipahami seperti ini. Saya juga menjumpai banyak orang Katolik yang memahami bahwa nanti kalau kita mati pengadilannya berdasarkan timbangan ini. Padahal sebenarnya ini bukan ajaran Katolik. Sama sekali bukan ajaran Katolik. Maka jangan pernah memahami, nanti kalau kita mati ditimbang baik dan buruknya, lalu lebih banyak yang mana? Gereja Katolik tidak pernah mengajarkan timbangan baik dan buruk. Ini ajaran iman lain, tetangga sebelah.
yang kadang-kadang kita pun ketularan beberapa ajaran. Lalu apa yang ajaran Katolik ini? Kamu mati dalam dosa mortal atau tidak? Kalau kamu mati tidak dalam keadaan dosa mortal, selamat kamu. Sekurang-kurangnya purgatorium gitu loh. Purgatorium kan berarti surga yang tertunda. Tapi kalau kamu mati dalam keadaan dosa mortal, detik itu juga plung neraka beres. Itulah kenapa, karena detik kematian itu menjadi penting. Sakrat maut itu menjadi penting sekali dan krusial. Itulah kenapa kita berdoa ora pro nobis in hora mortis nostre. Berdoalah untuk kami pada waktu kematian kami, atau dalam terjemahan Indonesia yang lebih lancar, doakanlah kami waktu kami mati. Ini doa Salam Maria kan? Jadi kalau sekarang Anda memahami persoalan neraka, Anda memahami lebih baik doa Salam Maria. Mumpung ini Oktober, orang kan banyak berdoa Salam Maria. Mungkin selama ini nggak ngerti kenapa doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Karena titik pentingnya itu kematian. Yang menentukan kamu akan ke surga atau ke neraka, atau sekurang-kurangnya surga yang tertunda itu pas kematian. Bukan banyaknya yang dikumpulkan, kemudian ditimbang, timbang. Pertanyaan dasarnya terjawab. Apa yang menyebabkan orang masuk neraka? Dosa mortal saat kematian. Atau pada waktu orang mati punya dosa mortal. Kayak Tuhan aja, Romo. Kayak kita tahu ke neraka. Ya justru karena ini pengajaran gereja. Kita diberitahu pikiran Tuhan mengenai ini melalui gereja. Gitu. Ya memang harus diterima dengan iman tentu saja. Jadi kita punya pertanyaan dasar. Kalau itu dikembangkan pertanyaannya, maka menjadi pertanyaan lanjutan. Yaitu, apakah Tuhan Allah menciptakan neraka? Kalau kita jawab Tuhan Allah tidak menciptakan neraka, lalu dari mana? Siapa yang menciptakannya? Berarti Allah bukan Maha Pencipta, repot kan? Kalau kita jawab Tuhan menciptakan neraka, neraka itu sesuatu yang negatif, yang buruk. Apakah Allah menciptakan sesuatu yang buruk? Bingung kan? Yuk kita lihat aja daripada bingung yuk. Nah kita harus ingat ini hubungan yang mendalam. Manusia kalau nyolok terikat itu baru hidup. Ini kita ingat bagian depan tadi itu. Itulah yang dirumuskan di dalam Kejadian 1:31. Dengan kata-kata sungguh amat baik. Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Berarti semuanya berada dalam posisi terikat dengan Allah, maka baik, maka hidup. Karena apa? Allah itu maha baik, Allah itu maha hidup. Maka yang terhubung dengan Allah, maha hidup, maha baik itu menjadi hidup, menjadi baik. Jadi kalau manusia awal diciptakan, Adam dan Hawa, mereka terikat dengan Allah, ya mereka hidup. Semua ciptaan sungguh amat baik. Nah kemudian Tuhan memberi perintah kepada manusia. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini saya mau menyimpang sedikit. Ini ada yang pernah dulu menafsirkan, itu dulu orang Kristen yang pindah ke Islam. Lalu hanya orang Kristen bohong katanya. Kejadian 2 ayat 17 katanya kalau hari engkau memakannya mati. Tapi Adam dan Hawa kan ternyata nggak mati gitu. Lucu sekali. Ya kan bukan mati. Mati apa yang dimaksud gitu ya. Ya. Perhatikan bahwa kalau engkau makan mati. Kita lihat kata mati di situ. Berarti mati itu kan mors, bahasa Latinnya mors, mortal. Berarti kita ingat lagi pembedaan dosa tadi. Dosa mortal, dosa mematikan, dosa venial, dosa yang tidak mematikan. Berarti kalau memakan buah itu kategorinya dosa mortal atau venial. Berarti sebenarnya kalau kita memahami pembedaan dosa tadi itu, kalau kita membaca Kejadian 2 ayat 17, sudah ada perintah. Perintahnya cuma sederhana. Kalau kamu makan, kamu mati. Kalau kamu langgar ini, kamu mati. Berarti itu kategorinya dosa mortal. Karena kalau dilakukan, mematikan. Lalu apa yang terjadi? Dan betul dimakan. Berarti dosa mortal itu menghasilkan neraka. Kita lihat Kejadian 3 ayat 6. Mereka memakannya. Kita kembali ke Kejadian 2 ayat 17. Kalau makan, mati. Berarti ketika mereka melakukan perbuatan makan buah dalam Kejadian 3 ayat 6 itu, mereka melakukan dosa mortal, dosa yang mematikan. Sehingga terjadilah neraka di situ. Loh nyatanya mereka tidak mati, Romo. Begini saudara-saudari, mati dalam Alkitab itu selalu diartikan sebagai mati kekal. Bukan hanya mati soal raga ini. Kalau kita membaca Injil Yohanes contohnya.
Siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup selama-lamanya. Ya, buktinya yang percaya Yesus pada mati. Bukan mati itu yang dimaksud, tapi mati kekal. Bukan mati soal mati jasmani, seperti yang digambarkan dalam KGK 1056. Jadi sesungguhnya neraka adalah kematian kekal. Dan yang dimaksudkan dalam kitab Kejadian tadi adalah kematian dalam arti mati kekal. Jadi dengan makan buah itu mereka melakukan dosa mortal. Dosa mortal mematikan. Itulah neraka. Ini gambaran KGK 1056 ini bagus sekali. Kematian kekal yang menyedihkan dan memilukan yang orang namakan neraka. Neraka itu istilah kita sehari-hari. Apa sih yang terjadi dalam neraka, atau apa sih sesungguhnya neraka itu? Kematian kekal, itu neraka. Memang dalam kehidupan sehari-hari orang terlanjur salah menggambarkan neraka itu api secara harafiah gitu ya. Kemudian nanti kalau yang tukang gosip itu lidahnya keluar dipotong, kesakitan orangnya lidahnya tumbuh lagi, dipotong lagi. Kalau tukang gosip, tukang menyebar hoax. Kalau tukang berzinah, kelambinya ditusuk atau dipotong, dalam 3 detik numbuh lagi, dipotong lagi. Kalau mencuri itu tangannya dipotong, numbuh lagi. Itu kan bayangan kita selama ini mengenai neraka. Padahal bukan itu. Gereja sangat jelas mengajar dalam KGK 1056, kematian kekal, terpisah dengan Allah, itu neraka. Itu ditegaskan di dalam KGK 1057, perpisahan abadi dengan Allah. Kalau kita memahami bahwa hidup terjadi karena terhubung dengan Allah, maka kita mudah menggambarkan neraka. Neraka itu sesungguhnya bukan sesuatu yang eksis dengan sendirinya. Neraka ada sebagai bentuk pengingkaran. Nah itu, kebalikan dari hubungan yang mendalam tadi itu. Kalau memutus, yaitu dengan dosa mortal, maka mati. Nah itu neraka. Neraka itu kematian kekal itu. Apa yang menyebabkan orang masuk neraka? Mati dalam dosa mortal tanpa menyesal, masuk neraka. Dan ingat juga nanti kalau kita mati nggak pakai timbangan ya, ingat ya. Tapi tanya pada dirimu, aku berdosa mortal atau tidak? Kalau sekarang berdosa mortal, berhati-hatilah. Karena kamu punya potensi masuk neraka, selama itu belum kamu sesali dan terima pengampunan dosa. Persoalan masuk neraka atau tidak, agak gampang sesungguhnya. Ketika kita mengetahui ajaran gereja, mendeteksinya cukup mudah. Tidak melakukan dosa mortal, simpel. Itu pasti akan masuk surga. Paling kurang, purgatorium. Karena yang dilakukan kan pasti hanya dosa venial. Dosa venial tidak membuat masuk neraka. Kalau kita tidak masuk neraka, pastilah masuk surga, sekurang-kurangnya purgatorium. Dan sebagai orang Katolik kita perlu tahu bahwa neraka itu ada 2 seri atau 2 part atau 2 bagian. Meskipun sebenarnya 1 dan 2 itu merupakan hal yang sama, yaitu kesengsaraan, keterpisahan, tetapi ada perbedaan. Sama, tapi ada beda juga. Umumnya dalam teologi Gereja Timur, neraka seri 1 namanya Hades, neraka seri 2 namanya Gehenna. Umumnya begitu. Ada beberapa versi nama yang lain juga, tetapi seperti itu. Apakah Gereja Katolik juga punya ajaran seperti itu? Ya, hanya memang tidak dinamai secara berbeda. Namanya tetap sama neraka. Untuk kita tahu mengenai neraka seri 1, neraka seri 2, kita harus meneliti bagaimana rute akhirat menurut ajaran Katolik. Manusia ketika mati dipisahkan 2 bagian, jiwa dan raga. Jiwa disebut juga roh, karena roh dan jiwa itu menunjuk hal yang sama di dalam ajaran Gereja Katolik. Yang terjadi dengan raga kemudian hancur, membusuk, kembali menjadi debu tanah. Tetapi jiwa tetap hidup karena jiwa manusia itu immortal. Sekali diciptakan, dia punya sifat tidak dapat mati. Kemudian jiwa masuk kepada pengadilan pribadi yang terjadi setelah kematian langsung, atau kalau dalam bahasa saya, detik itu juga, untuk memberi penegasan bahwa tidak perlu nunggu waktu sekian lama untuk masuk kepada pengadilan. Itu namanya pengadilan pribadi atau pengadilan khusus. Langsung diputuskan pada pengadilan yang pertama ini orang masuk surga atau masuk neraka. Atau yang surga tidak langsung namanya purgatorium. Ini keadaan sekarang. Nah, keadaan sekarang itu punya 2 sifat. Yang pertama sifatnya final. Maksudnya keputusannya sudah final. Orang masuk neraka di pengadilan yang pertama ini,
juga akan di neraka selama-lamanya. Orang masuk surga pada pengadilan pertama ini, dia juga akan tetap di surga selama-lamanya. Purgatorium itu kan surga yang tertunda, jadi dia masuk surga. Maka tetap berada di dalam kebahagiaan meskipun kalau purgatorium kebahagiaannya belum dialami, tapi masih sebagai kerinduan. Jadi sifat pertama final. Yang kedua menantikan akhir zaman. Sampai akhir tiba yang namanya kiamat, akhir zaman, parusia, kedatangan Kristus yang kedua. Nah, pada saat akhir zaman apa yang terjadi dengan raga? Dibangkitkan, dihidupkan kembali dengan namanya kebangkitan badan. Apa itu kebangkitan badan? Badan yang sudah mati dihidupkan kembali, sama sekaligus berbeda. Maksudnya sama apa? Raganya raga saya, Rama Bayu akan seperti Rama Bayu ini, tetapi sifat-sifat raga saya tidak lagi sama dengan sifat raga yang duniawi. Karena tidak bisa mati, tidak bisa sakit, dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan badan kebangkitan. Makanya saya singkat BKB. Jiwa kan tidak mati. Nah, jiwa dipertemukan kembali dengan badan kebangkitan, lalu membentuk yang namanya manusia kebangkitan. Apa bedanya manusia kebangkitan dengan manusia yang awal mati tadi? Bedanya adalah jiwanya sama. Jiwa tidak ada perbedaan, karena jiwa tidak dapat mati, immortal. Tetapi badan alias raganya berbeda. Itu yang disebut manusia kebangkitan. Lalu mengalami pengadilan terakhir, pengadilan yang kedua, pengadilan akhir zaman, surga dan neraka tetap. Jadi yang di surga tetap di surga, neraka tetap di neraka, purgatorium akan mencapai kerajaan surga. Jadi pada saat akhir zaman, purgatorium tidak akan ada lagi. Karena itu sifatnya hanya menanti sampai pada akhir zaman. Nah, di dalam iman Kristen yang satu kudus, Katolik, dan Apostolik, ini kan yang disebut kehidupan kekal. Jadi kalau kita ngomong dalam kredo, yang dimaksud kehidupan kekal itu bagian ini. Terutama memang menunjuk pada surga, yaitu persatuan dengan Allah. Karena neraka itu bukan eksistensi sendiri, melainkan penolakan atas surga. Itu kan sebenarnya neraka itu begitu, penolakan atas hidup bersama Allah. Penolakan kepada Allah sehingga terpisah dari Allah. Jadi neraka itu pengingkaran, bukan eksistensi yang berdiri sendiri, tetapi bentuk mengingkari surga, bentuk mengingkari Allah, itu namanya neraka. Neraka yang nomor satu ini adalah neraka yang baru dihuni jiwanya saja. Nah, ini yang di Ortodoks dinamai dengan nama berbeda. Kalau gereja Katolik ya sebenarnya secara harafiah tidak pernah memberi nama neraka atau Gehenna, tetapi pengucilan diri sebenarnya. Atau kutukan kekal. Jadi sebenarnya istilah yang dipakai oleh gereja Katolik di dalam KGK untuk memberi nama neraka tidak harafiah neraka, tetapi pengertiannya memang neraka ya. Neraka itu cara kita memudahkan untuk mengatakannya sehari-hari. Atau kalau dalam pembicaraan seperti ini. Karena kalau saya mengatakan damnandum atau kutukan kan kamu nggak ngerti ya. Kalau saya mengatakan neraka ngerti. Jadi neraka lebih merupakan istilah sehari-hari. Istilah yang tidak dipakai dalam katekismus, tetapi pengertiannya kita maksudkan sebagai neraka. Jadi itu yang kadang menimbulkan salah pengertian dengan Ortodoks, lalu mengatakan Ortodoks dan Katolik berbeda dalam pemahaman ini sebenarnya sama. Nah, ini pengertian ini kita tahu bahwa neraka seri pertama itu neraka yang dihuni pas kapan? Orang mati kalau dia menolak Allah, menghujat Roh Kudus, berarti dosanya tidak terampuni, dosanya dosa kekal, dosanya adalah dosa mortal, maka dia masuk neraka. Tapi baru dengan jiwa. Saat pengadilan khusus, pengadilan pribadi, raganya di tanah, jiwanya ada di neraka. Baru dengan jiwanya. Apakah siksaan yang sifatnya baru jiwa itu bisa membuat orang menderita? Ya bisa. Karena penderitaan yang paling serem justru penderitaan jiwa, bukan penderitaan raga. Penderitaan raga seberapapun hebatnya, seringkali masih cukup bisa kita tanggung. Tapi penderitaan jiwa itu yang paling mengenaskan sesungguhnya. Saya beri perbandingan begini. Kalau ada seorang mama, ya, dia punya anak balita, umur 5 tahun katakanlah, atau 4 tahun begitu, lalu terjadi peperangan atau terjadi kekacauan brutal, lalu anaknya itu disiksa di depan mamanya. Mamanya tidak diapa-apakan. Mamanya tidak disakiti, hanya diikat, disuruh menyaksikan bagaimana bayi itu disiksa di depan matanya. Mama itu tersiksa banget, padahal dia secara fisik, secara raga tidak sakit, tapi jiwanya sakit. Nah itu yang sedikit untuk dapat membantu menggambarkan kita bagaimana jiwa yang tersakiti dalam neraka atau jiwa yang sengsara dalam neraka itu seperti apa.
Mama yang tadi saya ceritakan dalam cerita contoh kasus tadi itu, dia akan lebih memilih dia yang disakiti, bayinya tidak diapa-apakan. Jadi bayinya biarkan, jangan diapa-apakan. Sudah, sebagai ganti bayi saya, tolong silakan. Saya dilukai, saya disiksa, silakan, tapi jangan bayi saya. Karena bagi mama itu siksaan jiwa akan lebih mengerikan. Supaya kita juga paham seperti apa yang dimaksud sebagai siksaan jiwa. Nah, disitulah kita juga perlu memahami persoalan ini. Supaya jangan membayangkan kalau jiwa bagaimana sakitnya ya. Nah, seperti itu. Contoh Jepangnya ya jelas dan gampangnya. Lalu yang kedua barulah nanti utuh. Neraka yang versi kedua, orang sudah masuk dengan badan kebangkitan. Berarti badannya juga mengalami siksaan, jiwanya juga mengalami siksaan, dalam arti mengalami kesengsaraan secara kekal. Namun kita harus ingat bahwa badan kebangkitan tidak sama persis dengan badan kita sekarang. Jadi pasti siksaannya pun lain gitu. Karena badan kebangkitan tidak bisa mati, tidak bisa sakit, tidak bisa nyeri. Karena badan kebangkitan tidak bisa nyeri memang. Tidak bisa dipotong. Jadi gambaran-gambaran lucu itu mustahil terjadi. Kalau orang suka berbohong, lidahnya dipotong. Badan kebangkitan tidak bisa dipotong. Karena badan kebangkitan, badan yang tidak dikuasai oleh ya sifat-sifat duniawi. Terpotong, teriris, terluka, tergores, itu kan sifat-sifat duniawi. Ikatan-ikatan jaringannya dibelah oleh benda tajam, misalnya pisau. Itu kan ikatan jaringannya terlepas, ikatan selnya terlepas sehingga luka, darahnya keluar. Nah, badan kebangkitan tidak mungkin seperti itu. Tidak ada luka dalam badan kebangkitan. Jadi yang dimaksudkan sengsara kekal di dalam badan kebangkitan pun kita tidak bisa mengerti secara harafiah. Seperti sinetron-sinetron apa itu loh yang dalam kubur, siksaan kubur dan sebagainya. Enggak seperti itu. Enggak mungkin seperti itu bahkan. Karena sifatnya yang tidak lagi terikat hukum alam. Mengapa sih manusia harus utuh? Kenapa diutuhkan kembali? Sesungguhnya karena sungguh amat baik sejak awal manusia itu keutuhannya adalah jiwa dan raga. Jadi kalau kita kembali ke Kejadian 1 ayat 31, kita pahami. Karena orang bisa bertanya, kalau di surga yang sekarang saja dengan jiwa orang sudah bahagia, ngapain Rama raganya dihidupkan lagi? Karena memang manusia itu utuhnya ada raga. Seperti semula diciptakan itu pakai raga, ada raga. Maka dikembalikan ke awal mula, itulah namanya penebusan. Sedangkan neraka kan mengingkari adanya surga. Berarti sebenarnya sifatnya kebalikan saja. Kalau surga berarti persatuan utuh seperti awal mula yang sungguh amat baik, neraka kan mengingkari yang sungguh amat baik, maka sungguh sangat tidak baik. Itu mungkin kalau mau dikalimatkan kira-kira seperti itu ya. Di bagian kedua ini saya mau sedikit membongkar juga pemikiran-pemikiran kuno kita dan pemikiran-pemikiran kekanak-kanakan kita yang sering membayangkan kalau kita berdosa berat, Allah menghukum, kita dimasukkan neraka, seakan-akan Allah membalas dendam kepada kita. Iman yang kita pelihara dari kecil seringkali kan diceritakan dalam bahasa-bahasa anak-anak. Sayangnya, ketika kita makin besar, pemikirannya makin besar, kejiwaan kita makin dewasa, seringkali cerita-cerita masa anak-anak tentang iman itu terus kita pelihara tanpa sempat dilihat kembali dan direfleksikan kembali. Jahat dihukum Tuhan, dihukum seakan-akan kamu sudah jahat, sekarang aku hancurkan kamu. Balas dendam Allahnya. Oh, enggak begitu. Neraka itu datang begitu saja ketika kita memilihnya, itu yang terjadi sesungguhnya. Allah tidak perlu memasukkan kamu ke neraka. Kamu kalau melakukan yang bertentangan dengan kehendak Allah dalam arti dosa yang mendatangkan maut, otomatis nyemplung gitu. Tanpa Allah menyemplungkan kamu. Kiasannya begitu ya. Ini bahasa kiasannya begitu. Jadi pilihan bebas kitalah yang menentukan neraka atau tidak itu. KGK 1033 sangat jelas. Kita tidak dapat disatukan dengan Allah, atau terjemahan lain, kita tidak dapat bersatu dengan Allah kalau tidak secara sukarela. Sukarela itu kalau bahasa Latinnya dari kata voluntas. Maka kita mengenal kata volunteer dalam bahasa Inggris. Volunteer itu orang yang melakukan itu dengan sukarela. Voluntas kehendak. Jadi secara kehendak kita sendiri, maksudnya begitu, untuk mencintai Allah. Jadi kalau kita mencintai Allah kan bersatu dengan Allah.
Bersatu atau tidaknya kita dengan Allah bergantung pada apa? Kita mencintai Allah atau tidak. Nah, itu yang terjadi. Dan mencintai Allah itu terjadi dengan sukarela, voluntas. Kehendak kita memilih secara bebas. Berarti kalau kita melakukan dosa mortal, itu kita tidak cocok dengan Allah. Tidak bisa bersatu dengan Allah. Perhatikan kalimatnya. Kita tidak dapat mencintai Allah kalau melakukan dosa mortal. Karena dosa mortal berarti pengkhianatan atas cinta. Nah, begitu. Ini kira-kira sama dengan kalau kita pakai gambaran orang menikah, kamu tidak bisa disebut mencintai pasanganmu kalau kamu berzinah dengan orang lain. Ini gambaran dalam hidup kita sehari-hari mungkin akan lebih mudah menggambarkan seperti itu. Karena ini kalimatnya tentu abstrak ya. Berarti untuk bersatu dengan Allah syaratnya bersih dari dosa berat, dosa mortal, dosa yang mematikan. Karena hanya kalau kita tidak berdosa mortal, mencintai itu mungkin. Dan kita sudah belajar mengenai ini ya, hubungan yang mendalam, relasi. Jadi manusia itu terikat dengan sukarela, dengan kehendak bebasnya. Lalu kalimat selanjutnya yang berdosa mortal tadi kan kita sudah belajar juga, mencabut, dan itu dengan sukarela. Kalau kamu dosa mortal mencabut diri dari colokan itu, kamu mati. Bukan berarti Allah mematikan lampu kamu, tapi memang karena kamu mencabut, maka mati. Jadi neraka itu bukan karena Allah memasukkan kita ke neraka. Karena kita memilih melakukan dosa mortal, maka neraka. Pemahaman mengenai neraka seperti ini, kalau kita membayangkan seperti itu, bisa lebih mudah memahami ajaran Katolik mengenai akhirat, terutama mengenai neraka dengan lebih benar. Karena selama ini kita pun harus bebas dari pikiran bahwa Allah menghukum seperti balas dendam kepada orang jahat. Selama ini kita berpikir begitu, dan banyak orang berpikir begitu. Nah, ini harus dibersihkan. Gereja Katolik tidak pernah mengajarkan seperti itu. Mungkin ada itu yang mengajarkan, tapi itu iman lain, itu tetangga sebelah kayaknya ya. Berikutnya kita akan bicara mengenai mengapa kekal. Banyak orang keberatan, kalau Allah Maha Baik, kenapa itu bisa kekal ya? Sekali lagi, ini konsepnya bertingkat ya. Dari awal kita sudah belajar mengenai rute kematian. Yang kedua kita belajar mengenai voluntas, kehendak bebas, pilihan bebas. Lalu yang berikutnya kita belajar kekal. Kekekalan itu terjadi karena kita memilih secara bebas dan pilihan itu sampai pada waktu kekal. Keterangannya ada di KGK 1861. Dan kalau kita berdosa mortal dalam KGK 1861, kita kehilangan yang namanya status rahmat. Bahasa simpelnya, ini bahasa Jepang dan jelas dan gampangnya. Ketika kita mencintai Allah, nafas kita ini ada, masuk. Ketika kita berdosa mortal, kita menyumbat seluruh pintu nafas kita. Ini gambaran saya. Ini bukan bahasa teologi, tapi ini bahasa Jepang. Kehilangan status rahmat, seakan-akan, gambarkan, kita dengan sukarela sendiri menyumbat seluruh pintu masuk oksigen. Lalu mati. Kenapa mati? Karena kamu sumbat oksigennya. Kamu sumbat rahmatnya. Status rahmatnya kamu lucuti sehingga kehilangan. Maka modar gitu. Konsekuensi. Apakah Allah membuat kamu mati? Tidak. Apakah Allah mencabut status rahmat? Tidak. Pilihan bebasmu yang mengakibatkan itu. Nah, di sini KGK masih bicara mengenai perbaikan atas kesalahan tadi itu. Selama kita masih ada di dunia ini. Jadi sebenarnya dosa mortal apapun itu bisa diperbaiki dalam arti dengan pengampunan Tuhan ketika kita menyesal, pertobatan, mohon ampun, kita yang mati dihidupkan kembali, batal ke neraka. Tetapi keputusan definitif itu tidak bisa berlaku kalau kita sudah melewati pintu kematian. Kita lihat, dalam KGK 393 menjadi jelas, juga dalam keterangan Bapak Gereja Yohanes Damaskenus. Saya mengutip mengenai malaikat untuk memberi perbandingan bahwa malaikat yang jatuh mereka berdosa secara tetap. Lihat bagian atas yang warna kuning, sifat tetap. Sekali itu diputuskan mereka berdosa melawan Allah yang berarti dosa mortal, maka sifatnya tetap tidak dapat berubah. Kenapa? Karena para malaikat berada di dalam waktu kekal. Nah, manusia pada saat kematian sudah menjemput, itu berada di dalam status seperti para malaikat yang berada di dalam waktu kekal. Maka apapun yang terjadi sebelum kematian persis,
kemudian terjadi kematian, lalu menjadi kekal. Itulah kenapa neraka itu kekal. Karena setelah kematian, kita masuk dalam dunia kekal. Yang berarti apapun yang terjadi pada saat itu, sekali untuk selama-lamanya. Karena memang sifatnya kekal. Ini dipertegas oleh perkataan Yohanes Damaskenus. Malaikat yang jatuh karena hidup dalam waktu kekal, sekali jatuh tidak ada penyesalan. Karena tidak mungkin ada penyesalan. Karena berada dalam waktu kekal. Nah, manusia sesudah kematian, artinya manusia pada detik kematian itu dan setelahnya, juga tidak mungkin karena menjadi seperti malaikat dalam hal apapun yang terjadi pada saat itu menjadi sifatnya tetap tidak bisa berubah lagi. Karena waktu kekal, berarti tidak ada perubahan yang radikal di sana. Persis seperti malaikat. Nah, pemahaman mengapa neraka itu kekal, kita dapat menarik kesimpulan dari KGK 393. Ketika gereja bicara mengenai malaikat yang jatuh tidak bisa bertobat. Jadi setan tidak bisa bertobat. Setan juga akan tetap ada di neraka, tidak mungkin bisa pindah kemanapun. Begitu juga manusia sesudah kematian. Tetapi sebelum kematian bagaimana? Kembali ke awal tadi itu. Kalau kita kembali ke KGK 1861, sebelum kematian, masih bisa diperbaiki apa enggak? Bisa. Diperbaiki, lalu menyesal, itu namanya pertobatan, lalu mendapat pengampunan ilahi. Kenapa kok bisa diperbaiki? Karena kita belum berada di waktu kekal. Waktunya temporal duniawi. Maka bisa maju mundur. Apa yang sebelumnya salah dikoreksi. Itulah waktu temporal duniawi. Waktu temporal dunia ini membuat kita apa yang salah sebelumnya bisa kita koreksi. Kira-kira begitu. Ini memang rada-rada filosofis. Kalau kita hanya mikirin soal pacaran dan apa nggak nyampe mikirnya. Jadi kita harus membayangkan dan mengetahui namanya konsep waktu duniawi dan konsep waktu eternal kekal. Ya. Kita diberitahu dengan sungguh-sungguh oleh Tuhan melalui KGK, melalui Alkitab juga, melalui ajaran gereja, melalui para bapak gereja, sangat jelas batas akhir pertobatan kematian. Artinya, vonis kematian itu bisa kita batalkan sejauh kita belum masuk ke waktu kekal. Tapi begitu kita masuk ke waktu kekal, berarti vonis itu sifatnya kekal. Maka kalau sekarang kita berdosa mortal, mumpung belum kematian, itu masih bisa. Pertobatan, mau kita berdosa mortal paling jahat, paling buruk, paling gelap, tidak ada kata buruk, tidak ada kata jahat ketika kita bertobat, lalu memohon belas kasih Allah. Itu yang akan terjadi apa? Vonis nerakanya batal. Neraka tentulah suatu keadaan, karena keadaan terpisah dari Allah. Namun, pada akhir zaman, kita akan hidup kembali dengan badan kita. Ini nyambung ke konsep akhir zaman. Kalau sekarang orang di surga baru dengan jiwanya saja, belum dengan badan. Orang di neraka juga baru jiwanya. Jadi kalau sekarang ada yang di neraka itu badannya belum masuk neraka. Nah begitu akhir zaman tiba kan semua dibangkitkan. Berarti ada tempat. Tetapi tempat kan dalam konsep yang berbeda. Karena apa? Karena badan kebangkitan tidak sama dengan badan kita. Maka tempat pun tanda petik. Jadi keadaan atau tempat. Untuk menggambarkan sesuatu yang lebih esensial, keadaan lebih cocok. Karena itu keadaan yang terpisah dengan Allah, yang berarti kehilangan kebahagiaan yang sempurna, kebalikannya apa? Kesengsaraan yang sempurna. Keadaan kan itu berarti. Itu lebih substansial untuk menjelaskan apa itu neraka. Namun mengingat bahwa manusia pada akhir zaman berbadan, itu kan berarti bisa juga disebut tempat. Namun kata tempat di sini tidak memadai juga. Karena kata tempat yang kita pakai sekarang adalah tempat yang mengacu pada sesuatu yang material. Sedangkan badan kita pada akhir zaman itu material tetapi bukan material seperti ini. Materi yang sifatnya sudah dispiritualkan, maka namanya badan rohani. Badan yang rohani, badan yang spiritual, yang bukan lagi material seperti ini persis. Berarti kata tempat itu sendiri tidak memadai untuk kita pakai. Ruang dan waktu tidak lagi membatasi. Maka istilah tempat mesti dalam tanda petik. Kalau Tuhan baik, kenapa neraka itu kekal? Masalahnya adalah, begitu orang mati, konsep waktunya kan berubah. Sesuatu yang terjadi pada kekekalan itu tidak berubah.
Maka begitu kita mati dalam keadaan dosa mortal, kita menjadi seperti malaikat. Malaikat sekali berdosa karena waktunya kekal, maka tidak ada perbaikan karena kekal. Jadi sesungguhnya ini nyambung kepada konsep waktu. Kita sebelum mati, waktunya itu waktu sequence. Berarti ada sekarang, ada nanti, ada tadi. Ada sekarang, ada besok, ada kemarin. Sekarang, kemarin, nanti. Ini ada perubahan. Karena waktunya sekuensial, sequence. Nyambung, bisa mundur, bisa maju gitu ya. Tetapi begitu kita mati, waktunya waktu kekal. Bagaimana sesuatu yang masuk waktu kekal bisa berubah? Tidak bisa. Nah, di sini kalau Anda tidak memahami konsep waktu kekal, sulit menerima penjelasan ini. Tapi kalau Anda memahami konsep waktu kekal, ini agak mudah dibayangkan. Orang yang mati dalam keadaan dosa mortal, berarti dia pindah dari waktu duniawi ke waktu kekal dengan membawa keadaan tercabut dari Tuhan. Karena waktunya kekal, dia seperti malaikat di surga yang pada waktu itu melakukan dosa kekal. Keadaan terpisah dari Allahnya menjadi kekal. Karena keadaan terpisahnya menjadi kekal, bagaimana itu diperbaiki? Karena dengan sendirinya kekal. Paham nggak paham? Saya sudah menjelaskan. Semoga paham. Fallen angels semua juga berarti gitu ya, Maya? Ya betul. Kita lihat malaikat itu kan sebenarnya kan berdosa dalam waktu kekal mereka. Karena mereka tidak berbadan, tidak ada jasmani seperti kita. Jadi mereka berdosa dalam waktu kekal, sekali berdosa lalu menjadi, gitu. Keputusan yang satu kali itu lalu menjadi kekal. Nah ketika orang pindah ke waktu kekal dalam keadaan dosa mortal, lah itu kekal. Aku rasa Tuhan udah cukup baik dengan Tuhan mengampuni kita yang berbuat dosa mortal. Dosa mortal juga masih bisa diampuni soalnya kan. Aku rasa itu juga sudah menjadi suatu kebaikan yang baik banget dari Tuhan. Itu maha baik justru. Karena dosa mortal sesungguhnya membuat kita mati kan. Apa yang kita lakukan kalau kita kena dosa mortal? Nggak ada lain kan, kecuali mengandalkan kerahiman Tuhan. Lalu Tuhan mengampuni dosa itu. Tuhan hanya ngasih tahu batasnya itu kematian. Karena kalau kematian, kamu lewat itu, kamu masuk waktu kekal. Ini bahasa filosofisnya begitu. Jadi jangan sampai lewat waktu kekal itu. Neraka ada karena Adam Hawa makan buah. Bagaimana pada saat malaikat Lucifer yang berkhianat sama Tuhan? Bukankah Lucifer dibuang ke neraka? Jadi duluan yang mana? Yang tadi saya maksudkan adalah, kan neraka itu, kalau konsep kita kan berarti badannya juga di sana. Ya tentulah bahwa Lucifer terpisah dari Tuhan, kalau keterpisahan itu kita sebut sebagai neraka, ya sudah ada juga. Tetapi adanya neraka yang komplit seperti yang kita pahami, itu ya pada saat manusia ada. Ini tidak usah dipertentangkan ini. Bahasa gampangnya, kalau bahasa gampangnya gini deh. Waktu Lucifer atau iblis itu berkhianat, sudah ada dibangun nerakanya. Jadinya full pas Adam dan Hawa. Dah, gitu aja ya. Bahasa gampangnya. Ini sebenarnya filosofis, tapi saya gampangkan gitu. Kenapa tadi saya menjelaskan seperti itu? Karena konsep neraka, orang berada di dalamnya kan dengan badannya juga, yaitu badan kemuliaan nanti pada akhir zaman. Itu kan tidak terjadi dengan para malaikat. Nah itu maksud saya. Saya sekaligus klarifikasi, bukan berarti nerakanya persis pas ada di situ, tapi itu bahasa puitik, saudara. Itu bukan bahasa literal ya. Kalau bahasa gampangnya, iblis memberontak sudah ada neraka tapi belum jadi, baru setengah jadi ya, setengah mateng. Wah, matengnya itu pas makan buah itu gitu loh. Paham ya? Gitu ya. Jadi nggak usah dipertentangkan itu. Itu apalagi soal waktu ya. Waktu itu kan waktunya waktu kekal. Nah, kekal itu kan nggak ada ini lebih duluan, ini lebih belakangan. Waktu kekal. Adam dan Hawa ketika melakukan dosa, mereka masih berada dalam waktu kekal. Waktu kekal itu nggak ada yang lebih dulu, nggak ada yang lebih belakangan. Kita ini kan masalahnya terbatas dengan pemikiran ruang dan waktu. Iblis berdosa dulu, baru Adam dan Hawa. Itu kan namanya kan sekuensial. Karena apa? Karena kita bisa memahaminya ya hanya bisa dengan itu gitu. Padahal sebenarnya nggak ada yang lebih dulu. Itu terjadi dalam waktu kekal. Kata duluan, belakangan itu kan kata kita yang menggambarkan. Oke, ini saya nyambung, mumpung terpikir tadi itu. Itu soal tadi, hal yang nyambung ke soal neraka diciptakan tadi itu. Gereja Katolik tidak pernah mengajarkan neraka diciptakan. Berarti ini ada persoalan juga kan.
Kalau neraka tidak diciptakan berarti ada sesuatu yang bukan diciptakan Allah. Oke, saya pakai analogi simpel. Laptop diciptakan Allah apa tidak? Tidak. Berarti Allah tidak maha pencipta. Pusing nggak lu? Pusing gua. Ya. HP diciptakan Allah apa enggak? Oke, ini perbandingan simpel yang bisa membuat kita bisa lebih memahami soal neraka. Allah itu maha pencipta, tapi ada beberapa hal yang tidak Allah ciptakan, tetapi potensinya ada. Laptop tidak diciptakan Allah, tapi potensi untuk membuat laptop sudah ada di dunia ini. Maksudnya bahan-bahan untuk membuat laptop, adakah yang manusia menciptakan sendiri? Untuk membuat laptop kan semua tersedia di alam, apapun itu. Nah itu berarti Allah menciptakan potensi ada. Neraka tidak diciptakan, tetapi potensinya ada, yaitu kehendak bebas. Kehendak bebas yang dipergunakan secara salah, mengingkari Allah, itu menjadikan neraka. Jadi sebenarnya Allah tidak menciptakan neraka, tetapi ada potensi terjadinya neraka karena manusia punya kehendak bebas. Ini filosofis, bro. Kalau mikirnya cuma soal pacaran, lo nggak bakal paham. Ya. Seperti juga Allah menciptakan materi di dunia ini, tidak menciptakan laptop, tetapi potensi adanya laptop terkandung dalam materi itu. Nah gitu loh. Sedikit ini ya, sedikit nyambung ya, supaya kita juga sedikit mengoreksi pikiran-pikiran kita. Tuhan menciptakan neraka pluk satu tempat kayak baskom, nanti yang jahat gue lempar ke situ gitu, nggak begitu. Neraka sekali lagi pengingkaran akan kehidupan yang Allah berikan, itu neraka. Kematian kekal yang orang sebut neraka. Tadi yang Queen baca dari KGK tadi itu. Jadi neraka itu istilah yang kita pakai. Yang sesungguhnya isinya itu apa? Kematian kekal. Mencabut diri dari Allah. Itu sebenarnya begitu. Lalu potensinya dari mana? Dari kehendak bebas. Karena kita punya kehendak bebas, kita bisa memilih yang bukan Allah. Kita bisa memilih yang bukan kehidupan. Yaitu kematian. Kematian kekal namanya neraka. Keadaan yang dipilih dengan sendirinya yang potensinya ada dalam kehendak bebas kita. Makin malam makin pusing, bro. Ini ada pertanyaan, mengapa ortodoks mengatakan ketika seorang yang tidak baik mati masuk Hades, tidak langsung masuk neraka seperti Katolik, baru masuk neraka setelah kebangkitan badan. Demikian pula ortodoks mengatakan ketika seseorang yang baik mati masuk Firdaus, tidak langsung masuk surga seperti Katolik. Gimana itu, Mak? Ini pertanyaan menarik ini. Ya, ortodoks itu membedakan penamaan dua hal yang sebenarnya sama tapi juga sekaligus berbeda. Tapi itu hanya soal terminologi, substansinya sama. Terminologi di dalam gereja timur membedakan kebahagiaan abadi yang pertama dengan yang kedua. Juga kesengsaraan abadi yang pertama dan yang kedua. Apakah Katolik punya konsep yang sama? Persis sama. Kalau Anda paham rute orang mati menurut gereja Katolik, itu persis sama dengan ortodoks, tidak ada yang berbeda. Yang berbeda hanya soal terminologi alias istilah dan bukan substansinya. Gereja Katolik tidak menyebut pembedaan itu dengan nama yang berbeda. Istilahnya sama, tetapi substansinya memang berbeda. Saya beri penjelasan. Yang surga deh. Menurut gereja Katolik, ketika orang mati kemudian setia pada Tuhan diputuskan masuk surga. Hanya ada istilah surga neraka. Tetapi surga dan neraka sebelum akhir zaman itu kan berbeda dengan surga dan neraka setelah akhir zaman. Berbedanya apa? Surga dan neraka sebelum akhir zaman itu baru dihuni dengan jiwa. Nah itulah yang di ortodoks diberi nama berbeda. Tapi bukan berarti di Katolik substansinya berbeda. Hanya terminologinya berbeda. Gereja Katolik tidak membedakan istilah. Yang sekarang mereka bahagia juga disebut surga. Nanti setelah akhir zaman juga disebut surga. Tapi apakah itu dua hal yang sama? Ya sama tapi sekaligus beda. Samanya sama-sama kebahagiaan kekal. Bedanya yang sekarang baru dengan jiwa. Nanti setelah akhir zaman jiwa dan raga lengkap. Nah itu di ortodoks dinamai berbeda. Terminologi saudara. Dan kadang-kadang saya heran ada orang Katolik dan ortodoks berdebat soal itu. Oh yang benar ortodoks, yang benar Katolik. Itu hal yang sama. Hanya kita berdebat soal terminologi. Ini dinamai itu tidak. Kenapa gereja tidak menamai? Gereja Katolik maksudnya. Kenapa gereja Katolik tidak menamai berbeda? Karena menekankan kesinambungannya.
bahwa surga yang ini tuh bahagia juga sudah full gitu. Hanya memang baru dengan jiwa. Itu yang ditekankan di gereja Katolik. Gereja Ortodoks menekankan perbedaannya. Karena gereja Katolik menekankan persamaannya, yaitu kebahagiaan kekal yang sempurna. Meskipun kondisi orangnya jiwa dan jiwa raga berbeda, maka disamakan dalam gereja Katolik. Karena menekankan kesinambungannya, kesamaannya. Gereja Ortodoks yang timur menekankan perbedaannya sebagai sesuatu yang bertingkat. Itu, saudara. Jadi tidak usah berdebat dengan Ortodoks, orang imannya sama persis. LGBT, apakah mereka melakukan dosa mortal? Nah, pertanyaannya aja nggak lengkap. LGBT itu apa? Gitu, ayo. Oke, kalau seseorang LGBT lalu melakukan hubungan badan dengan sesama jenis, Ya itu mortal. Kan LGBT itu dua hal. LGBT sebagai kecenderungan dan LGBT sebagai aktual gitu, potensial dan aktual. LGBT yang mana yang Anda maksud? Kan ada dua hal. Orang itu mencampur adukan selama ini. LGBT yang mana, bro? LGBT itu gereja sudah pinter membedakan. Ada orang LGBT tapi potensial. Dalam dirinya ada, tapi dia tetap hidup seperti seharusnya. Dia tidak, gampangnya nggak nge-seks, nggak apa, nggak hidup bersama, nggak kohabitasi, nggak kumpul kebo. Dia berusaha ya hidup seperti apa Tuhan mau. Tapi dia LGBT, senang sesama jenis tapi tidak aktual. Dia LGBT bukan LGBT, tapi tidak aktual. Nah ini yang bertanya sekaligus saya juga memberi pencerahan baru. Kalau kita ngomong LGBT, kita ngomong homo, kita ngomong gay apa itu, nanti dulu. Apa yang Anda maksud? Nah, kalau aktual tadi itu ada keterangan berhubungan, nah itu lalu menjadi mortal tentu saja. Itu kan nilainya sama dengan perzinahan tadi. Begitu cara menalarnya ya. jadi perbuatannya dialah yang bisa membuat dia berdosa mortal. Yes. Kalau kamu punya kecenderungan kepada sesama jenis tapi kamu tidak berbuat apa-apa, bukankah itu nilainya sama dengan saya yang tertarik dengan lawan jenis dan tidak berbuat apa-apa juga? Sama nggak? Benar sih. Sama kan? Sama. Sama nilainya. Nah, itu kamu LGBT tapi kan nggak berbuat sesuatu yang salah. Hetero misalnya, orang yang hetero, misalnya Pastor Romo itu kan tertarik lawan jenis nggak? Ya tertarik lah, ya enak aja, emangnya gua apaan? Tapi kan saya bisa mengendalikan itu semua. Sama LGBT yang ada yang bisa mengendalikan itu semua. Lalu dia bisa hidup murni dengan itu. Berarti kan dia nggak ada sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Nah kalau aktual, jadi di sini kalau kita ngomong LGBT, mulai sekarang belajarlah membedakan potensial dan aktual. Beda itu dua hal yang itu. Selama ini kalau orang ngomong kan asal dicampurkan dua-duanya itu. Gitu. Kalau boleh dan kalau bisa dijawabnya satu kata aja, ya atau tidak gitu ya. Ayo, penasaran kan nih Mungkin pertanyaannya? kita itu diajarin filosofi mau cuma begitu. Kalau ternyata nggak bisa, boleh dijabarkan. Berarti selama orang Katolik setia menerima sakramen Ekaristi, sakramen tobat, dan menerima viatikum sebelum meninggal, kita bisa yakin dan percaya diri bahwa orang ini masuk surga, ya atau tidak? Ya, kalau dilakukan betul-betul bukan hanya jasmani. Karena orang bisa doa, bisa ikhlas tapi jasmani ya. Jadi ya bersyarat. Nah gitu. Orang tuh bisa ikut misa setiap hari rajin apa-apa, tapi dia nggak di situ jiwanya gitu loh maksudnya. Kalau dia lakukan betul-betul memang dengan itu loh yang perintah Tuhan untuk mencintai Tuhan sepenuh kekuatan jiwa, pikiran, nah semua itu. Kan orang bisa datang ke misa tanpa pikirannya, bisa pikirannya ke tempat lain kok. Gitu. Sama kayak tadi Rama bilang, orang masuk ke confession room juga bisa ngaku dosa ya. Padahal udah masuk ke confession room Oh berhadapan sama bisa, Allah. bisa. Jadi sesungguhnya sakramen, ini catatan terakhir, sakramen tidak pernah otomatisme ya. Pertanyaan tadi itu ya tentulah kita ya dan tidak itu bisa jawab. Tapi begini, namanya sakramen tidak pernah otomatisme dalam arti kalau kita melakukan ini pasti begini. Ya bagaimana dulu melakukannya, kan begitu, gitu ya. Orang masuk sakramen tobat, apakah betul menyesal, apakah betul bertobat? Karena orang bisa mengaku dosa tanpa pertobatan, karena menganggap dengan mengaku dosa, dosanya diampuni. Padahal syaratnya apa? Orang kan bertobat. Bertobat tandanya menyesal, menyesal ungkapannya mengaku dosa.
Nah kan gitu, nyambungnya kan begitu. Lalu ada orang yang merasa kalau sudah mengucapkan pengakuan dosa, dosanya diampuni tanpa melewati penyesalan, tanpa melewati yang sebelum-sebelumnya itu. Nah ini semoga keluasan berpikir ini kita juga hayati ya. Jadi bukan yang saya maksud bukan otomatisme itu begitu. Jangan dipikira kalau masuk ruang pengakuan, pokoknya saya ngomong dosa saya diampuni. Yang enggak, pengampunan itu kan ada syarat penyesalan, penyesalan terungkap dalam pengakuan kan gitu. Lalu nanti terwujud di dalam silih. Panjang loh ini rutenya. Kalau Tuhan langsung ke surga ada yang ketinggalan. Justru Tuhan ke tempat penantian itu karena ada yang harus dibebaskan dari situ. Siapa? Begini ceritanya. Orang-orang perjanjian lama yang setia kepada Tuhan itu kan tidak masuk kepada hukuman kekal. Tapi mereka belum bisa masuk kebahagiaan kekal karena kebahagiaan kekal masih tertutup. Lalu di mana mereka? Di tempat penantian. Tuhan Yesus ke tempat penantian untuk membawa mereka menuju pada surga. Jadi tempat penantian itu simpelnya apa? Tempat sekali lagi tanda petik loh ya. Karena yang di situ kan jiwa mereka. Contoh Abraham, Ishak, Yakub, orang nabi-nabi perjanjian lama itu kan orang-orang yang setia kepada Tuhan. Ya gampangnya Abraham, Ishak, Yakub lah. Mereka kan setia kepada Tuhan ya. Terbukti imannya gitu. Mereka tidak masuk siksaan kekal. Tapi mereka belum bisa masuk kebahagiaan surga. Surga tertunda untuk orang perjanjian lama, itu namanya tempat penantian. Nah, begitu Sang Kristus naik ke surga, tempat penantian tidak ada lagi. Jadi bahasa simpelnya, untuk memudahkan menggambarkan, tempat penantian itu purgatorium perjanjian lama. Tentu tanda petik di sini ya, pemahamannya. Jadi sudah jelas mereka masuk ke surga, tapi belum bisa masuk, nunggu pintunya dibuka oleh Sang Kristus, lalu dijemput oleh Sang Kristus ke tempat penantian, lalu dibawa masuk ke surga. Nah, setelah surga terbuka, maka tempat penantian tidak ada lagi, karena itu hanya berfungsi untuk orang perjanjian lama, sebelum kedatangan Sang Kristus. Sebenarnya tempat penantian dan purgatorium itu punya substansi yang sama. Purgatorium kan untuk mereka yang sudah jelas kebahagiaan abadi. Tempat penantian untuk mereka yang sudah jelas kebahagiaan abadi, tapi belum saatnya, karena Sang Kristus belum naik ke surga. Hanya perbedaannya, tempat penantian ini perjanjian lama, purgatori setelah kedatangan Kristus. Perjanjian baru. Tapi substansinya sama. Tapi berbeda, karena purgatori hanya berlaku setelah Sang Kristus lahir, atau dalam arti setelah kedatangan Sang Kristus. Tempat penantian sebelum kedatangan Sang Kristus. Tapi sebenarnya tempat penantian dan purgatorium substansinya sama. Hanya masa atau zamannya berbeda. Kalau purgatori itu seperti tempat penantian versi perjanjian baru gitu ya. Jadi setelah Yesus turun ke tempat penantian, bawa mereka semua ke atas, mereka udah ke surga ya, Maya? Betul. Berarti tempat penantian nggak ada lagi gitu. Itu persis seperti nanti pada akhir zaman purgatori nggak ada lagi. Kebangkitan badan ya, Maya? Betul. Terus untuk orang-orang yang tertinggal di bumi ini kan nanti langsung diadili ya, Maya? Betul. Pada saat hari kiamat itu. Iya. Nah, terus untuk orang yang benar tapi masih ada dosa kecil yang memang biasanya melalui api penyucian, itu kemana? Yang venial ya, venial sins. Iya, venial. Ini menarik pertanyaan kamu. Kan berarti mereka tidak ada waktu untuk pembersihan gitu kan? Iya. Tidak ada waktu untuk pembersihan itu kalau kita menggunakan kategori waktu temporal duniawi. Oh. Ini agak filosofis. Kalau mikirnya hanya soal cabai, nggak akan nyampe pikirannya. Tapi begitu akhir zaman kan berarti waktu temporal duniawi kan tidak ada lagi. Semua orang masuk waktu kekal. Sedangkan dalam waktu kekal, itu kan berarti tidak ada lagi lama, sebentar, durasi. Nah, saya pelan-pelan ya, karena sangat filosofis. Berarti tetap ada waktu, bukan? Meskipun secara duniawi kita berpikir, kan saat itu kiamat. Lalu waktunya kapan? Nah, itu kan waktu kita duniawi, bahwa pada detik itu, lalu tidak ada waktu karena kita mengenal waktu lampau, sekarang, nanti. Tapi waktu kekal bukankah selalu ada waktu?
Jadi entah bagaimana, itu memang misteri juga bagi kita. Karena waktu kekal kita bisa membayangkan secara abstrak, tapi kan nggak pernah mengalami seperti apa. Itu repotnya kan. Kita bisa membayangkan, membicarakan, membuat omongan secara filosofis, tapi kita nggak pernah mengalami waktu kekal itu. Jadi kita mengandaikan. Tetapi secara filosofis, dalam pikiran yang abstrak, itu mungkin terjadi. Artinya, secara bahasa duniawi, ada waktu untuk purgatorium. Karena di alam kekal kan tidak ada sedetik, 2 detik, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, kan tidak ada ukuran seperti itu. Kembali supaya sedikit juga menguraikan keruwetan filosofis tadi itu ya. Kalau orang mati yang sekarang 2021, gampang anggaplah kiamat 3021 ya. Kita ngomong ngawur lah, tapi anggaplah 3021. Berarti kalau orang meninggalnya 2021 di purgatori dia mengalami 1000 tahun gitu kan. Kalau ada yang meninggalnya 3020, berarti dia mati hanya setahun di purgatori. Setahun dan 1000 tahun berarti kan beda ya, Romo. Tapi perbedaan setahun dan 1000 tahun adalah perbedaan yang tercipta karena konsep kategori waktu kita duniawi ini. Untuk mereka yang di purgatori, 1000 dan setahun itu nggak ada bedanya. Karena waktu kekal, tidak ada durasi. Pasti nggak kebayang untuk kita, tapi itulah gitu ya. Ini sulit dibayangkan karena bukan persoalan empiris. Dalam arti yang sehari-hari bisa kita amati, kita bisa verifikasi, kita bisa alami, teraba, dan seterusnya. Empiris itu namanya. Waktu kekal itu adalah konsep filosofis. Jadi kembali ke soal tadi. Kalau meninggalnya 2021, kiamatnya 3021. Berarti dia 1000 tahun di purgatori. Kalau yang meninggalnya 3020 berarti cuma setahun. Ini dalam konsep waktu kekal tidak ada setahun, tidak ada 1000 tahun. Karena tidak ada durasi dalam waktu kekal. Apakah roh yang di neraka bisa ke dunia manusia? Dan itukah yang disebut setan atau hantu gentayangan? Setan atau roh gentayangan itu adalah roh jahat. Jadi ini kategori yang berbeda. Setan dan manusia secara bahasa gampangnya spesies yang berbeda. Setan adalah malaikat yang terjatuh, namanya setan. Mereka di neraka, kemudian manusia yang berdosa mortal juga di neraka. Tapi roh setan dan roh manusia itu spesies yang berbeda. Saya pakai bahasa spesies ya, karena saya tidak menemukan bahasa lain untuk memudahkan ini. Jadi bukan berarti kalau orang jahat nanti rohnya berubah jadi setan, tidak. Spesies yang berbeda. Seperti juga anjing tidak akan berubah menjadi kucing. Kita dan setan, atau kita dan malaikat seperti anjing dan kucing. Tidak akan saling berubah. Atau mungkin lebih jauh lagi, seperti buaya dan kucing. Nah gitu. Jadi roh gentayangan itu sebenarnya siapa? Roh setan yang mencari cara untuk menyesatkan manusia. Jadi kalau simpelnya, roh manusia di neraka tidak bisa. Kemudian datang ke dunia, membunuh, balas dendam. Itu hanya terjadi di sinema XX1, versi Hollywood, film horor, dan kadang-kadang orang film horor justru dinilai sebagai sesuatu yang benar. Itu tidak pernah, bahkan tidak bisa. Tidak bisa membunuh kita, tidak bisa balas dendam, dan lain sebagainya. Itu hanya terjadi di dalam film. Begitu ya, itu ajaran agama Hollywood, itu yang sering kita tonton di film horor itu. Ini Rama kayaknya juga pernah bahas ya lah gitu ya, kan seperti yang Rama bilang dulu ya, tidak ada yang namanya arwah gentayangan, itu adalah setan yang menyamar ya Maya. Betul. Jadi kalimatnya sebenarnya begini, kalau itu roh manusia tidak ada arwah gentayangan. Tapi memang ada arwah gentayangan, yaitu setan yang menyamar sebagai manusia. Jadi ada dan tidaknya konteksnya harus kita perjelas ya. Ada kok roh, ya betul ada. Tapi adanya roh gentayangan itu bukan roh manusia. Nah itu. Yang disebut tidak ada roh gentayangan itu adalah roh manusia. Jadi kalau orang mati lalu arwahnya gentayangan itu nggak ada seperti itu. Tapi nyatanya ada. Siapa itu? Setan yang menyamar sebagai manusia. Jadi memang kalimat lengkapnya harus kita uraikan supaya orang tidak bingung juga ya. Nggak ada, karena memang secara reality ada. Yang paling penting kita paham, roh gentayangan itu siapa di balik itu? Yaitu roh jahat.
Roh jahat membuat penyamaran untuk membuat ya penyesatan kepada kita manusia. Karena selama ini ada salah persepsi kan di dunia masyarakat kita, seperti saya dikatakan, ada roh gentayangan tapi dianggapnya kan roh yang mati itu, padahal bukan gitu. Tapi aku pernah baca ya Rama, kalau misalnya roh di api penyucian itu dengan seizin Allah itu bisa ya? Roh di api penyucian dengan seizin Allah bisa, tetapi kasus yang sangat langka dan juga meminta tolong kepada orang-orang yang ya extraordinary juga. Padre Pio gitu ya? Ya, itu sangat mungkin pada orang-orang suci. Jadi kalau Rama Bayu didatangi roh dari api penyucian tuh ya kayaknya enggak, masih kurang suci lah. Gampang itu mendeteksinya kepada diri kita sendiri aja sebenarnya. Kalau kita nggak terlalu suci, masa iya ada orang yang minta tolong dan Allah mengizinkan kepada Rama Bayu. Defisit itu nanti. Dikremasi, terus karena nggak tahu abunya ditebar ke laut. Nanti Iya, dibangkitkan itu karena gimana? nggak tahu ya sudah, nggak tahu kok. Yang melakukannya berarti yang melakukan ya mohon ampun lah. Tuhan saya nggak tahu, saya minta diampuni ya sudah, terima sakramen tobat. Lalu sebagai silih Anda yang sudah terlanjur salah itu mewartakan. Jadi sering-sering ngasih tahu gini loh, ini kalau ini jangan ditebar gitu. Saya kira dua itu yang dapat Anda lakukan. Ya salah nggak ya salah gitu. Tapi kan nggak tahu, ya nggak tahu tetap salah gitu. Meskipun salahnya terkurangi, tapi bukan berarti nggak salah. Salah. Alkitab juga mengatakan orang yang nggak tahu tetap mendatangkan hukuman atau pukulan, tapi pukulannya lebih sedikit. Gereja juga mengajarkan ketidaktahuan tidak menghapus kesalahan. Tetap salah. Maka saran praktisnya kalau Anda pernah melakukan itu menebar, untuk yang melakukan ya, berarti dua. Satu, menerima sakramen tobat ya. Romo, saya sudah salah kemarin gini-gini. Lalu membuat silih untuk diri sendiri, menjadi pewarta mengenai itu. Sering menyampaikan, sering ngasih tahu, supaya jangan sampai ada lagi yang orang melakukan salah. Tapi kalau untuk arwahnya ya nggak ada soal gitu. Bagaimanapun kita memperlakukan itu tuh, untuk yang meninggal tidak ada pengaruhnya. Itu sama dengan cara mati. Mau raganya utuh, mau mati dalam keadaan cantik, keadaan cakep, hancur berkeping-keping, atau bahkan nggak ditemukan, nggak ada pengaruhnya untuk yang mati. Jadi begini ya, konsepnya ya. Raga itu diperlakukan bagaimana atau nasibnya raga itu bagaimana, tidak akan ada pengaruh bagi jiwa orang yang sudah mati itu. Ngerti ya? Gitu ya. Baik dari cara matinya, baik cara memperlakukannya. Tapi kenapa kita memperlakukan dengan baik? Karena kita punya iman pada kebangkitan badan. Berarti jenazah itu pribadi manusia. Maka kita perlakukan jenazah juga dengan baik karena nanti akhir zaman akan dibangkitkan. Jadi lebih karena itu, kenapa kita memperlakukan jenazah dengan baik itu lebih karena iman tentang kebangkitan badan. Bukan karena ada pengaruh kepada jiwa yang mati. Nah gitu ya. Sering-sering orang itu karena mendengarkan pengajaran dari kepercayaan lain, cara memperlakukan raga itu berpengaruh pada jiwa. Oh tidak, ini sudah dipisah. Karena pada saat kematian, raga dan jiwa kan berpisah. Jadi apapun yang kamu lakukan dengan raga orang yang sudah mati, ini tidak akan punya pengaruh kepada jiwanya. Kalau di film-film Hollywood kan, karena ini musuh, kita mutilasi supaya nanti jiwanya tersiksa. Nggak ada pengaruhnya bro, karena itu sudah pisah. Gitu ya konsepnya ya. Iya, tapi penjelasan Rama ini benar-benar ngebuka pikiran juga loh. Kalau misalnya kita mikirinnya justru orang berpikiran pada arwahnya, padahal sebenarnya arwahnya mah nggak ada urusan lagi gitu ya, Maya. Ada urusan lagi, tapi pelakunya lagi. Itu. Ya. Tapi justru pada pelakunya ya, orang selama ini malah mikirin arwahnya, mikirin abunya. Ya. Jadi kalau kita melakukan salah terhadap apapun prosesi kematian atau pemakaman atau pengkremasian, tidak akan membawa pengaruh apapun pada jiwa orang yang meninggal. Kenapa? Kan sudah dipisahkan. Kematian berarti jiwa dan raga berpisah. Jiwa menjadi diadili atau menjadi masuk dalam pengadilan, raga menjadi busuk karena murni material sekarang. Jadi raga yang tertinggal itu sama dengan yang lain, kayak batu, kayak apa, gitu ya. Jadi tenang, nggak akan ada pengaruhnya. Waduh, kalau ditebar nanti jiwanya gimana, Romo? Bakal hilang apa nggak? Tenang, nggak akan hilang, tenang, gitu ya. Gitu. Tolong dijelaskan kenapa abu tidak boleh ditebar sih? Ini menyambung pertanyaan tadi. Oke. Ya.
Ya, kenapa gitu dan sebaiknya tuh gimana? Kenapa kok nggak ditebar ya? Simpel, ini jawabannya adalah penghargaan kepada korpus, yaitu jenazah kalau bahasa kita. Penghargaan kepada jenazah. Bahasa nalarnya sangat simpel. Abu bagaimanapun adalah jenazah. Dan jenazah ditebar berarti kita akan membuang jenazah. Memang itu wujudnya abu, tapi itu jenazah. Jadi sebenarnya kamu menebar abu jenazah ke laut itu seakan-akan gini. Bahasa vulgarnya adalah bapakku mati, meninggal mati. Maaf ya Pak ya. Oh ya pasti akan meninggal. Ya, umpamanya ayahku tuh meninggal gitu, terus dalam keadaan utuh saya naik kapal, saya buang. Sama nggak dengan membuang abu jenazah? Iya. Sama. Itu sama, bagaimanapun abu adalah jenazah. Dan jenazah dalam ajaran Katolik perlu kita perlakukan dengan baik karena dua alasan. Pertama, itu adalah person orang, pribadi. Kedua, iman tentang kebangkitan. Jadi kita perlu persiapkan orangnya, karena nanti akan dibangkitkan loh badan itu. Maka kita hormati, kita laksanakan dengan cara yang manusiawi, dengan yang tidak dibuang. Jadi keberatan Gereja Katolik membuang abu jenazah karena bagaimanapun itu jenazah. Kita tidak membuang jenazah ke laut dengan cara menebar. Ditenggelamkan beda. Ditenggelamkan itu seperti kita memakamkan di dasar laut. Itulah kenapa jaminannya kalau kita mau ke laut harus yang betul-betul silnya itu tertutup, ya. Jadi betul tertutup. Pemberatnya juga yakinkan betul-betul berat sampai ke dasar, sehingga kepastian sampai di dasar laut itu betul-betul kita dapat jamin. Itu keterangannya. Oke.